Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara yang banyak membuat manusia itu salah dalam menjalani hidup ini adalah dia tidak memahami dengan baik sebenarnya kita ini dari mana, mau kemana, di sini untuk apa, berapa lama, akan kemana, dan apa yang akan dibawa nanti. Dan ini pertanyaannya tidak bisa dijawab dengan akal. Orang berusaha menjawab pakai akal tak bisa. Saya hanya bisa melihat apa yang ada di hadapan saya ini, apa yang ada di dalam kantor sana, maka Allah kasih keterbatasan pandangan. Saya hanya bisa mendengar apa yang ada bapak ibu ceritakan dekat saya. Apa yang diceritakan orang di sana saya tak bisa tangkap. Begitu juga dengan akal. Telinga terbatas, mata terbatas, akal pun terbatas. Maka ada pepatah Melayu mengatakan, kalau akal panjang sejengkal, jangan laut hendak diduga. Karena terlalu panjang, terlalu jauh untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tapi Allah Ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang itu, di antara bentuk kasih sayangnya, dikirimnyalah Nabi untuk menjelaskan dari mana kamu datang. Nabi diambil dari kata An-Naba. Ada surat dalam Al-Quran juz 30, surat pertama namanya surat An-Naba. Kalau berita itu biasa saja, bahasa Arabnya khabar. Kalau beritanya besar, An-Naba. Amma yatasa'alun, mereka saling bertanya-tanya. Tentang apa? Anin naba, tentang berita besar. Anin naba'il azim, tentang berita besar. Orang yang membawa berita besar itu disebut dengan Nabi. Itulah asal muasal kata Nabi. Nabi artinya orang yang membawa berita besar. Kita dari mana, kita mau kemana. Orang sekuler yang tidak mau menerima agama, maka menurut dia kita ini macam ulat saja. Campakkan nasi bungkus yang busuk, sore ini campakkan ke tong sampah, besok pagi coba buka, nampak ulat. Begitulah katanya kita manusia ini. Ini ada bumi, lalu tiba-tiba muncul saja makhluk macam ulat. Kita inilah ulat, beranak pinak, berkembang biak, habis itu masanya mati, selesai. Maka mereka tidak menganggap hidup ini akan ada pertanggungjawaban, akan ada pertanyaan mungkar nakir, akan ada titian suratul mustaqim, nanti masuk surga, masuk neraka. Itu bullshit lah kata orang barat, omong kosong saja itu hanya imajinasi manusia saja. Ini bagi mereka yang menolak agama. Akhirnya mereka itu kering, jiwanya itu kering, karena dia tidak meyakini ada yang mengatur alam semesta. Jadi kalau hidupnya sukses, dia akan sombong sekali, karena menurut dia suksesnya itu karena dirinya. Tidak ada campur tangan yang gaib-gaib, itu tak ada. Saya sukses karena saya. Tapi begitu dia stres, maka depresinya pun luar biasa. Maka dia tidak tertolong hidupnya kalau tidak pakai minuman keras, narkoba. Kenapa? Karena hidup ini kalau tidak bertumpu kepada yang maha besar, yang maha kuasa, dia mesti bertumpu kepada diri sendiri. Kalau dia sukses, sombongnya, egonya, saya. Tapi kalau dia stres juga gara-gara saya, akhirnya dia depresi, stres, mati. Jadi angka kematian bunuh diri terbesar itu bukan di negeri Islam, bukan di negeri orang Islam yang katanya susah, melarat, banyak PHK, menderita, bukan. Justru angka bunuh diri tertinggi itu di Amerika, yang negeri termakmur di dunia. Orang bunuh diri bukan karena susah, miskin, melarat, tak makan,
Orang justru bunuh diri karena tak tahu hidup ni mau kemana. Akhirnya dia stres, depresi, naik ke gedung pencakar langit rantai 100. Memang sengaja gedung-gedung itu ada dibangun apartemen. Nanti ada satu kamar khusus yang jendelanya tidak dikasih jeruji besi. Bila anda ingin bunuh diri, naik ke kondominium di lantai sekian, nomor sekian, dan website ini paling banyak peminatnya. Bagaimana cara mengakhiri hidup? Di antara ciri-cirinya tidak ada jeruji besinya. Lebih kurang macam jendela ini lah. Orang akan terjun bebas, mati. Nanti anda kalau stres menghadapi hidup, mau bunuh diri dengan cara apa? Mau ditembak dari belakang, mau dengan senjata tajam, mau ditembak sniper, mau dipukul dengan benda tumpul. Tawaran website paling diminati orang barat adalah bagaimana mati mengakhiri hidup. Orang Jepang juga begitu. Orang Jepang ini juga tak bertuhan. Bagi mereka hidup ini sama. Kalau sudah suntuk, stres, bunuh diri, selesai. Kalau dia malu, dia ambil samurai, dia tusuk jantungnya, harakiri, mati, selesai. Dalam Islam, kita ini bukanlah ulat yang muncul di tengah kumpulan bangkai, tapi kita ini adalah terdiri dari jasad yang tampak ada kulit, ada darah, ada daging, ada bulu, ada sumsum. Tapi juga di balik itu ada yang tak tampak. Itu yang disebut dengan ruh. Kenapa dia disebut ruh? Diambil dari kata raha ya ruhu. Ruh, angin yang bertiup. Karena memang dia dimasukkan ke dalam badan ini dengan tiupan. Seringkali kalau bercerita tentang ruh, dalam ayat Al-Quran itu dipakai kata tiupan. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruh ke dalam badannya. Nafakhtu, seperti orang meniupkan angin ke dalam trompet. Makanya keluarnya ruh dari badan itu pun seperti orang yang bertiup. Ruh keluar dari badan, dari mulut dan hidung, dan mata melihat ruh itu keluar. Makanya orang mati itu matanya melotot. Yang dipandangnya itu adalah ruhnya keluar. Dan kita yang hidup ini ketika pertama kali melihat orang mati, memejamkan matanya. Seorang suami atau istri melihat suaminya sakratul maut, maka dia pertama kali dia lihat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pejamkanlah matanya. Allahumma ufir libni fulan li fulan bin fulan warfa' darajatahu ma'al ghabirin. Ampunkanlah si fulan bin fulan, angkat derajatnya bersama orang-orang yang kau muliakan. Tutupkanlah kelopak matanya, karena dia sedang melihat ruhnya keluar. Itulah terakhir kali. Andailah kelopak mata itu bisa direkam, maka mungkin sekarang belum lagi ada alat yang bisa merekam kelopak mata apa yang dipandangnya terakhir kali. Tapi ruh ketika keluar itu, wajah ikut tersenyum atau susah melihat ruh itu keluar. Karena sebelum ruh itu keluar, malaikat sudah mengepakkan sayapnya dalam hadis sahih, menunjukkan di mana tempat kamu nanti di akhirat. Di sini tempatnya, di dalam Jannatul Firdaus, di dalam taman-taman yang indah. Orang soleh belum mati sudah melihat tempatnya. Allah Ta'ala yang menunjukkan itu melalui para malaikat. Itulah yang disebut dalam Al-Quran. Di awal-awal Al-Quran, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ketika Allah pertama kali cerita la raiba fihi, kitab yang tak ada keraguan, alladzina yu'minuna bil ghaib. Tidak ada makna agama kalau orang tidak percaya kepada yang ghaib. Ruh yang ada di dalam jasad Abdul Somad ghaib. Malaikat yang mengawasinya kiri dan kanan ghaib. Allah yang disembah maha ghaib. Surga yang akan dimasuki ghaib. Neraka yang menjadi ancaman ghaib. Titian siratal mustaqim ghaib. Azab kubur ghaib. Makanya kalau ada orang solat tapi tak percaya kepada yang ghaib, solatnya batal. Karena susunannya
alladzina yu'minuna bil ghaib, percaya dulu kepada yang ghaib. Setelah itu wa yuqimunas shalah, barulah dia bisa menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, barulah dia bayar zakat. Jadi urutan yang salah menyebabkan salah memahami Islam. Salat sudah, zakat sudah, puasa rajin, tapi meyakini yang gaib-gaib saya masih belum bisa. Maka susunannya adalah beriman kepada yang gaib, menegakkan salat, membayarkan zakat, barulah orang itu diterima ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala.